berangkat sholat id. Apa? Iya. La ilaha
akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Menika dados syarat rukune salat Idul Fitri. Ingkang dados imam lan khotib inggih menika Bapak Samim saking Malang. As-sholatu jami'ah. Akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'udzu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah harrama siyama ayyam al-aqyadi riyafata li ibadatika shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'ala jannat. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kita patut bersyukur yang tak tiada terkira. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab atas ridho dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, tempat yang mulia ini, tempat yang sejuk ini, untuk menunaikan rangkaian ibadah sholat Idul Fitri. Senyampang kita juga mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita juga patut bergembira karena selama bulan suci Ramadan kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala kita, untuk menambah keikhlasan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya itu pada pagi hari ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan menghadap pahala dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, atas karunia besar ini sudah seyogyanya kita senantiasa untuk terus-menerus berupaya
sepenuh hati untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Dalam budaya kita lebih masyhur dengan istilah Lebaran yang artinya terselesaikan. Selain itu juga Idul Fitri juga dimaknai dengan kembali kita suci, kembali terbebas dari dosa-dosa. Makna ini disandarkan pada keutamaan bahwa kita selama 1 bulan digembleng untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, yaitu derajat takwa Allah. Dua makna tersebut tidaklah keliru. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib ingin mengajak untuk menyalami makna yang sesungguhnya arti fitrah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus, kepada agama yang suci, kepada agama yang fitrah. Agama kita tidak bisa dicampur-campur dengan agama yang lain. Kita tegak lurus bahwa yang besar adalah Allah. Tidak ada yang besar selain Allah. Itulah kalau kita mau menegakkan agama yang lurus. Fa'aqim wajhaka lilladzina hanifan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah yang disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Kaum muslimin jamaah Jumat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dengan demikian, maksud yang terkandung dalam ayat tersebut di atas, Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajah kita. Wajah kita tidak boleh menengok ke kanan ke kiri, karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengakui tentang ketuhanan Allah. Baik kedua orang tuanya yang muslim maupun tidak muslim, anak dalam kandungan sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah. Kenal Allah, kenalilah Allah melalui puasa, melalui qiyamul lail, melalui sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, memberi buka puasa orang lain, dan lain sebagainya. Kita telah diajari, kita telah dipanggil orang yang beriman. Kenapa kita tidak makan di siang hari?
Kenapa kita tidak boleh berbuat yang maksiat? Itu semuanya adalah agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, jika Ramadan telah mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri adalah puncak tujuan bahwa kita betul-betul diharapkan sudah kembali untuk mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar saat ini apa? Tugas terbesar kita adalah bagaimana kita bisa merawatnya. Bagaimana kita jangan sampai mengenal Allah itu hanya di saat di bulan Ramadan saja. Sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama, sejelek-jeleknya kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqomah mengenal Allah selesai bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah, marilah kita selalu berdoa agar hati kita tetap istiqomah dan tidak mudah berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini yang harus selalu kita baca, ini yang harus kita selalu ingat. Dikala kita melaksanakan sholat di sujud terakhir, mari kita minta sama Allah agar hati kita diteguhkan di atas agama Allah. Karena kita tidak tahu bahwa hati kita itu dibolak-balikkan. Karena kita tidak tahu kapan kita mau mati, kapan kita diambil oleh Allah, kapan kita menghadap sama Allah. Kita tidak tahu. Untuk menunggu panggilan Allah itu, mari kita perbaiki diri kita. Kita memang penuh dosa. Tidak ada manusia di seluruh dunia ini yang tidak mempunyai dosa. Semua manusia mempunyai dosa. Akan tetapi, mari kita istiqomah untuk menantapkan hati kita, supaya hati kita itu tidak terombang-ambing oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa istiqomah merawat agar kita selalu membesarkan Allah, yaitu mari kita sama-sama berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mengantarkan kepada kebaikan kita. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Robnya di pagi dan senja hari dengan mengharap kita ketemu sama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua ini, mari kita boleh berteman dengan siapa saja, boleh berteman. Akan tetapi untuk menuju kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berkumpul kepada orang-orang yang soleh. Kita boleh berkumpul sama orang lain, boleh, asal kita tahu batas-batas yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin istiqomah menuju kebaikan, saya mengajak kepada diri saya sendiri juga, mari kita bersama orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita harus istiqomah agar kita masih bisa menjalankan suasana Ramadan, bisa kita laksanakan di bulan-bulan yang lain. Mari kita berusaha beribadah terus-menerus, walaupun hanya sedikit. Artinya di sini apa, bahwa di bulan suci Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan sholat sunnah. Namun setelah kita tinggalkan bulan itu,
sedikit demi sedikit apa yang kita lakukan akan hilang. Janganlah demikian. Kita terus menerus melakukan walaupun sedikit, tidak lengkap serasa di bulan Ramadan. Karena dengan begitu insya Allah kita masih bisa istiqomah membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali untuk menjaga terus amalan kita sebagaimana di saat bulan suci Ramadan, seperti sholat malam yang saya sampaikan tadi, sholat berjamaah selalu di masjid, membaca Al-Quran setiap malam, memang hal tersebut perkaranya sulit kalau kita lakukan di saat di luar bulan suci Ramadan. Namun teruslah berusaha secara maksimal, walaupun nanti intensitasnya itu berkurang, rutinnya juga berkurang, karena memang kita adalah makhluk Allah yang lemah. Makhluk Allah yang lemah dihadapkan dalam kegiatan-kegiatan mengabdi kepada Allah. Wujud kita memang sempurna, badan kita sempurna, karena kita dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, dikasih otak, semua badan kita sempurna. Namun kita lemah dalam hal iman. Kelemahan dalam hal iman inilah yang perlu kita pupuk, yang perlu kita istiqomah dengan jalan 3 hal yang saya sebutkan di atas tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan saya, pada pagi hari ini saya selaku khatib mengajak bahwa Allah lah yang maha besar. Kita dipanggil oleh Allah lewat bulan suci Ramadan. Kebesaran Allah sudah diberikan semuanya sama Allah di bulan suci Ramadan. Mari kita laksanakan di bulan-bulan yang lain, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah, bukan di awal yang mempunyai keimanan yang sangat tebal, namun di akhirnya kita menjadi syukur khotimah, tidak ada artinya sama sekali. Kita tidak boleh mencemooh teman-teman kita. Mungkin dari kecil sampai usia 50 dia berandal, dia berzina, dia berbuat yang jelek, bahkan kayaknya tidak terampuni dosa-dosanya sama Allah. Namun di akhir hayatnya, 1 tahun berikutnya, teman kita itu telah bertaubat dan ajal menjemputnya. Insya Allah itu yang terbaik. Daripada sebaliknya, mulai dari usia 5 tahun sampai usia 70 tahun dia imannya mantap. Suatu ketika Allah berkehendak lain, murtad, keluar dari agama Allah, kemudian meninggal. Apalah artinya dari usia 5 tahun sampai 70 tahun murtad, keluar dari agama Allah, kemudian meninggal. Apakah kita mau seperti itu? Tidaklah seperti itu. Kita semuanya mengharap sama Allah, hati kita supaya tidak dibolak-balikkan oleh Allah menuju hal yang jelek, yaitu Allah telah mengizinkan kepada iblis, Allah telah mengizinkan kepada setan untuk mengganggu kita. Allah sebenarnya tidak berkehendak, kita saja yang menghendaki berteman dengan iblis, berteman dengan setan. Supaya kita terhindar dari godaan-godaan yang seperti itu, mari kembali lagi di awal, kita istiqomah untuk melaksanakan hal-hal yang sudah kita lakukan saat kita berada di bulan suci Ramadan. Terakhir, saya ingatkan kepada diri saya sendiri, mari kita di bulan-bulan akhir Ramadan kemarin, dan kita sudah mengawali di bulan Syawal, kita tingkatkan ibadah kita kuatkan lahir batin kita, sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan selalu taat, dan akhirnya insya Allah kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang saat dipanggil dengan
derajat, atau dengan istilahnya kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'alin wal faizin wal qalama'ikalla amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada khutbah yang kedua ini, marilah saya mengajak kepada kaum muslimin sekalian jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Mari bersama-sama kita selalu dan selalu mengingatkan kepada diri kita bahwa diri kita adalah lemah. Kita tidak boleh goyah oleh gangguan-gangguan yang mengajak kita keluar dari agama Allah. Mari kita akhiri hidup kita dengan derajat husnul khotimah. Karena ada riwayat, ada simpulan dia berbuat dosa, dosanya bukan kepalang tanggung, dia membunuh 100 orang, dibunuh. Suatu ketika dia mendatangi seseorang, kemudian minta petunjuk apa yang harus dia lakukan, karena dia sudah membuat dosa yang sangat luar biasa. Saat sudah ditunjukkan untuk datang kepada seseorang yang ingin merubah dirinya, namun di perjalanan si fulan ini meninggal dunia. Apa yang diharapkan ingin merubah dirinya, namun membuat Allah, membuat malaikat pencabut nyawa bukan bingung, rebutan mana orang ini masuk neraka atau masuk surga. Setelah itu Allah memberikan petunjuk. Coba diukur saat si fulan ini berjalan dari tempat yang tadi menuju kebaikan, dari berjalan kemudian dari tempat itu menuju orang yang mau dimintai petunjuk, ternyata jaraknya lebih dekat dengan orang yang akan memberikan petunjuk. Akhirnya Allah berkehendak lain, malaikat menyambut simpulan ini masuk surganya Allah. Artinya apa di sini? Artinya bahwa kita jangan selalu tengok ke belakang. Boleh kita dulu berbuat jelek, boleh kita itu berdosa, boleh kita itu berzina, boleh kita itu berbuat yang salah, bahkan serasa tidak bisa diampuni. Namun Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Kalau kita benar-benar taubat, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang nantinya kita masuk surganya Allah. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammin tashirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian
Halo, buyaran sholat Id. Gerakan segala. Ayo jelas kok. Ada kesini. Yuh, kayak. Ayo. Halo. Halo, halo. Sat. Video Sat. Bojoku lho kene. Ya iki ora ketok. Oh, madhep lono, Bu. Narsis. Kesasar gue nek ngalor. Kan yang beri ban, ngisar.